bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, masya Allah. La yashuku khaira illallah. Bismillah, masya Allah. La yasrifu su' illallah. Bismillah, masya Allah. Makana min ni'matin famin Allah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rasa syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu wa talat azamatuh. Allah yang Maha Rahmanur Rahim. Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah di waktu yang mulia, di saat yang mulia, di bulan yang mulia, kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, mengenang manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah yang memuliakan hambanya, tidak ada satupun makhluk yang bisa merendahkannya. Semoga kita semua bisa dapatkan kemuliaan dengan menyandarkan diri kita kepada manusia yang mulia, yang dibesarkan oleh Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dan warisannya yaitu para ulama warasatul anbiya. Semoga kita mencintai mereka. Dengan kecintaan itu kita insyaAllah akan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada manusia mulia, manusia dengan sebab beliau kita tahu semua kemuliaan, kita tahu semua kebaikan, kita tahu semua hal-hal yang baik. Di semua sebab itu, atas dasarnya diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam diri manusia ini terdapat akhlak yang mulia. Kalau kita mau mulia, ikutlah jalannya, ikutlah garisnya. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, Syarifah Kalsum binti Taha Al-Habashi, kita doakan umi kita panjang umur, sehat walafiat. Kemudahan beliau terus melanjutkan dakwah. Ayah beliau, kakek beliau, turunan beliau sampai baginda Nabi Muhammad SAW, sampai akhir hayat beliau. Dan insya Allah turunannya ikut di belakang beliau untuk melanjutkan estafet ini. Juga orang tua saya, paman saya Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Jufri, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. InsyaAllah keberkahan dari beliau, InsyaAllah kita meraih keberkahannya. Tadi saya katakan ke beliau, InsyaAllah 150 tahun. Beliau katakan amin. Barakah itu ada saja. Jangan takut dengan keberkahan. Umur di tangan Allah. Manusia hanya berdoa. Kalau kakek beliau Habib Syekh itu diberkahi umurnya oleh Allah.
Habib Idrus bilang, saya tidak seperti kakak saya Al-Habib Syekh. Habib Syekh diberkahi umurnya oleh Allah, dia panjang umurnya lebih dari 100 tahun. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semua insya Allah dapat keberkahan kita, amin. Juga guru kita bersama yang tadi telah menyampaikan kenang-kenangan dari Habib Segaf. Perjalanan yang singkat tapi padat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi. Karena sesuatu dari seorang yang merasakan berhubungan dengan sesuatu yang mulia, pasti mulia. Orang yang kalau di pasar, dia berteman sama orang penjual ikan, pulang bawa apa? Pasti bawa ikan. Kalau dia masuk di tempat toko minyak wangi, kalau keluar, bau minyak wangi. Kenapa tidak mau berteman, berdekat dengan orang yang wangi, yang mulia? Insya Allah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Habib Abdul Rahman sehat walafiat, panjangkan umur, diberkahi umur oleh Allah, dan insya Allah tetap di ampana sampai akhir hayat. Amin. Juga Habib Muhammad bin Taha yang menjemput saya dari sana tadi. Beliau ikut ke sana mengharapkan saya datang kemari. Padahal doa yang saya butuh dari beliau. Beliau membuka ta'lim, mengajarkan anak-anak, ini luar biasa. Ini amanah yang besar. Orang yang mengajar, ini jaminan langsung oleh Nabi Muhammad. Kalau kita dengar Nabi Muhammad sifatnya apa? Bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tapi banyak yang tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad bu'ithu mualliman. Nabi Muhammad diutus untuk mengajar. Kenapa mengajar? Tidak mungkin ada bupati, tidak mungkin ada gubernur, tidak mungkin ada apapun dia pejabat siapapun kalau tidak ada guru. Bisa langsung alim. Mana orang yang langsung alim tidak belajar? Kalau dia langsung alim atau langsung bisa belajar, pasti dia lihat di Google sekarang. Lihat di HP. Sekarang semua murid-murid belajar di HP. Karena semuanya tidak sekolah. Akhirnya akhlaknya akhlak HP. Ini berbahaya. Kalau belajar harus ada guru. Karena dengan guru ada keberkahan di situ. Ada keberkahan, sudah disampaikan tadi oleh Habib Abdul Rahman. Baru lihat wajahnya ibadah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Baru lihat wajah orang alim. Kata ulama, bagaimana saya bisa dekat dengan orang alim? Bisa saya dekat dengan Allah? Bisa saya dekat sama Allah Jalla Jalaluh? Bagaimana? Kalau engkau ingin dekat dengan Allah, taruh dirimu di hati para ulama. Taruh dirimu di hati ulama. Kenapa ditaruh di hati ulama? Karena Allah pada saat-saat tertentu melihat hati ulama, dan di dalam hati ulama ini ada dirimu. Ada dirimu di hatinya. Di hati Habib Segaf ada Habib Abdul Rahman. Dia ditempatkan di tempat ini. Dia katakan sam'an wa ta'atan, saya dengar dan saya taati. Sami'na wa ata'na. Ini tidak main-main. Gak gampang orang mau katakan seperti itu. Tadi siang saya katakan, di hari ini hari hijrah. Hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang katakan itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib waktu Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Ali tidur di tempat tidur beliau. Berkorban untuk beliau, tidur di tempat tidur di mana tempat tidur ini adalah tempat tidur di mana Rasulullah akan dibunuh. Sayyidina Ali tidur di situ. Kira-kira ada yang mau tidur tempat orang yang akan dibunuh? Siapa yang mau berkorban seperti ini? Tapi Sayyidina Ali tahu Rasulullah sudah berpesan, ya Ali, kembalikan besok hari amanah orang-orang Quraisy kepadaku. Lihat Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang saya mengingat, saya berpikir, bagaimana bisa
orang yang dibenci, orang yang tidak disukai, dititipkan amanah kepadanya, dititipkan harta, disimpan di rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka mau titip sama Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad yang mereka paling benci. Mereka yang paling tidak suka Nabi Muhammad. Bahkan mereka akan bunuh Rasulullah, tapi mereka menitipkan barang kepada Nabi Muhammad. Ada orang mau menitipkan seseorang kepada orang yang dia benci? Gak ada. Orang yang dia benci, dawakalan dia mau titip barangnya. Wah, dia takut hilang. Ini orang yang saya tidak suka, saya mau titip barangnya. Mana mungkin? Tidak bisa seperti itu. Karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Orangnya amin, al-amin. Orangnya fatanah. Sifat-sifat yang kemuliaan yang Allah berikan, itu tinggi di sisi Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya mulia, mereka tahu. Mereka malah menitipkan itu untuk supaya dia punya harta selamat. Tidak dititipkan kepada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Tidak dititip sama Rasulullah. Karena apa? Rasulullah jujur, Rasulullah amanah, Rasulullah siddiq. Itu dalam diri Nabi Muhammad. Kalau mau ikut Nabi Muhammad, harus ikut sifat Nabi Muhammad. Jangan cuma dengarnya, masuk kanan, keluar kiri. Ada yang begitu? Mana orangnya? Masuk kanan, keluar kiri. Dulu di tabi'in ada namanya Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri ini punya murid. Muridnya ini, dia orang yang suka gali kubur. Gali kubur bukan kayak di sini. Kalau di sini di Arab itu, kalau sudah 2 tahun kubur itu dipindah. Kalau utuh ditetapkan di situ. Tapi kalau dia sudah hancur, tulangnya dipindahkan. Tapi kalau ini mereka, ini muridnya Imam Hasan Basri ini beda. Waktu dia gali tengkorak daripada si mayit, dia pilih. Cara milihnya bagaimana? Dia ambil lidi. Lidi ini ditusuk di tengkorak tadi. Kalau ini lidi masuk dari kanan ke kiri, dia buang itu tengkorak. Dia kasih singkirkan. Ambil lagi lidi 1, tusuk lagi. Kalau masuk sampai ke tengah, dia ambil ini tengkorak, dia cium, dia simpan. Ada tengkorak ditusuk, gak bisa masuk-masuk, dibuang sama dia. Imam Hasan Basri bingung, apa maksudnya ini? Murid saya melakukan ini. Dia bilang, ya Imam, ini ada maksudnya. Ini tengkorak waktu dia hidup, kalau dinasihatin dia, sama dengan lidi ini. Ditusuk masuk kanan, keluar kiri. Tidak mau dengar. Masuk saja didengar, iya. Iya Ustaz, iya Habib, iya. Saya dengar. Habis itu pulang, apa ya? Sudah. Alas, tidak ada lagi ceritanya. Cuma di sini, pulang sudah tidak ada. Ada lagi dikasih masuk. Masuk di pikiran dia dan dia amalkan. Ini orang yang benar. Ini adanya di Habib Abdurrahman tadi. Apa yang diceritakan guru beliau, Habib Segaf, masuk di akal dia, diterima dan dia amalkan sama beliau. Hasilnya bisa kelihatan sekarang. Ada hasilnya apa tidak? Lihat Bantuga. Saya lihat Bantuga dulu. Begitu sekarang diundang beliau, Masya Allah, Alhamdulillah. Doa dari guru. Ini hasilnya. Kalau mau ikut, masuk kanan sampai di sini, tidak keluar kiri. Ditutup, diamalkan, dilakukan, dibuat. Inilah orang yang benar. Ada satu lagi, kalau orang Palu bilang nambongo. Ada yang nambongo di sini? Insya Allah tidak ada. Semuanya bisa menerima. Ini kalau ditusuk tidak bisa masuk. Dinasehatin apapun tidak bisa terima. Ini al-khairat, kau bisa selamat kalau masuk di al-khairat. Ikut Habib Idrus cuma begini. Ada yang begitu. Habis itu tidak mau dengar. Dikasih tahu mau masuk jannah, nggak mau ikut. Terus mau ikut siapa? Rasulullah sudah 14 abad
tinggalkan kita. Hari ini sudah 43 Hijriah. Lama, entar lagi ini sudah akhir zaman. Macam-macam kejadian sudah terjadi. Tadi Ibu Sum cerita kepada saya, ada pesan Habib Segaf, tapi jangan saya yang cerita nanti. Nasihat ini langsung ke dalam beliau, nanti beliau yang nasihatin semuanya. Ini penting buat kita. Nasihat-nasihat ulama sudah ada tanda. Kenapa? Kerusakan alam ini disebabkan manusia. Daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kemarin saya di Palu, kerasa goyangannya. Padahal goyangan itu sumbernya dari mana? Dari mana sumber itu? Dari 7 una-una. Baru digoyang sedikit semua lari ke gunung. Semua bingung. 2 kali goncangan. Ada yang wafat dalam jalan, ada yang wafat di sini, ada semua jantungan, takut, bingung. Saya ingat dulu di Palu waktu gempa. Bukan gempa yang kemarin tsunami, ada gempa sebelumnya. Waktu mereka lihat Aceh tiap hari, saya langsung subuh itu jam 5, saya langsung ke makam Habib Idrus bin Salim Al-Ghifari. Saya sholat dan berjamaah, saya imam. Begitu saya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, digoyang. Di belakang tidak disebut amin, tapi semua ikut baca kunut. Karena semua bingung, semua kacau, semua khawatir. Karena yang mereka ingat adalah Aceh. Aceh tsunami, Aceh naik, takut. Waktu saya mau masuk di Masjid Al-Khairat, saya lihat ada Cina, saya lihat ada, saya bilang, Cik, kenapa ada di sini? Dia bilang, Habib, saya lihat. Dia bilang, Ustaz, saya lihat di Aceh yang selamat adalah masjid Magam Aulia. Oh begitu, Cik. Masya Allah, pintar juga ini Cina. Yang lari ke gunung Muslim. Ajaib. Ajaib tidak? Ajaib, aneh. Dia lari ke gunung, padahal sumber ini gempa di gunung. Akhirnya tergoyang-goyang di atas gunung. Masuk ini di makam aulia, ziarah, minta angkat doa, ya Allah biar bala goyangan ini selesai. Jangan takut, kalau masih ditakdirkan Allah selamat, selamat. Takut sebelum gempa, jangan waktu gempa takut. Orang yang sebelum gempa mempersiapkan diri, waktu gempa aman. Tapi kalau dia tidak mempersiapkan diri, wah sudah pasti waktu gempa lebih parah. Karena semua setelah gempa pegang tasbih. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah. Semua pegang tasbih kayak Wali Songo. Ini baru ingat Allah, nanti digoyang. Kalau masih tidak mau ingat Allah lagi, wah sudah kelanjur. Ini betul-betul nambomo. Karena tidak mau dengar nasihat. Sudah ulama kasih tahu, jaga al-khairat, perhatikan al-khairat. Al-khairat ini adalah lumbung. Kalian punya lumbung keselamatan. Saya sering katakan di tempat ini, ampana ini, tojo una-una ini kesayangan guru tua. Kalau tadi dikatakan Habib Segaf cinta ini ampana, Habib Idrus lebih cinta ampana. Buktinya apa? Waktu beliau mau meninggal, beliau katakan kalau saya wafat, salah satu kalau bukan kuburkan saya di Palu, kuburkan saya di Ampana. Ada apa dengan Ampana? Kenapa Habib Idrus cinta dengan Ampana? Saya masih cari-cari ini. Saya lihat orang Ampana suka al-khairat apa tidak ini. Tapi malam ini saya lihat alhamdulillah suka ternyata. Kalau lebih banyak lagi berarti lebih suka. Yang baru jawab cuma Habib Hasan. Kalau Habib Hasan berjelas cucunya. Kalau yang lain harus lebih suka. Suka tidak sama al-khairat? Cinta tidak sama al-khairat? Semangat untuk al-khairat berjuang apa tidak? Semangat. Insya Allah. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Itu baru orang Ampana benar. Karena kalau cinta akan
akan bersama dengan yang dia cinta. Itu baru cinta. Dan cinta ini harus dibuktikan, bukan dengan lisan saja. Oh, saya cinta, 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 cinta. Baru datang orang pengurus, ini ada ustadz yang belum dibayar gajinya. Oh, berpikir dia mau kasih fulus. Akhirnya belum sempat dia kasih, malaikat Israel duluan jemput. Kira-kira untung tidak? Rugi. Ini tabungan dia. Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha wa arda, waktu potong kambing Nabi Muhammad, Siti Aisyah disuruh bagi. Ya Aisyah, bagi ini kambing. Rasulullah tanya lagi, sudah bagi ya Aisyah kambingnya? Sudah ya Rasulullah. Kayaknya Rasulullah itu menegaskan sudah dibagi enggak kambing itu. Sudah ya Rasulullah, sisa ini. Dia bilang, ini bukan kita punya, yang kita punya yang kita keluarkan. Ini yang habis. Yang sisa ini yang habis. Yang kita punya, yang kita kasih sama orang, itulah yang kita punya. Ini ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang sama kita. Nabi Muhammad mau berkorban untuk kita. Sujud kepada Allah setiap malam. Minta, ya Allah, jadikan umatku umat yang pertama masuk jannah. Ya Allah, selamatkan umatku. Ampuni mereka. Maafkan kesalahan mereka. Tapi umatnya nambung. Tapi tidak di sini. Ampana bagus, Masya Allah. Di sana ini, di daerah lain. Di sini, Masya Allah, begitu belum dibicarakan, belum ada Ustadz datang. Wah, dia bilang, iya Ustadz, saya sudah ingat, saya mau kirim, kebetulan saya dapat rezeki. Alhamdulillah, ini ada rezeki 10 juta saya mau kasih untuk al-khairat. Amin. Amin. Niat saja, kenapa niat takut? Mau katakan amin aja berat. Mikir-mikir mau keluarkan, jangan takut. Al-Habib al-Imam, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir yang karang, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Beliau ini di Masileh sana Hadramut, kalau terima uang, begitu terima uang dia bagi. Sampai ibunya katakan, Ya Habib, Ya Tahir, jangan simpan, kau bangun rumah. Dia bilang, ya Umi, doakan saya biar saya selamat, biar saya punya rezeki barakah. Tetap dia bagi, keluarkan. Akhirnya guru beliau Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, Habib Hasan disuruh oleh gurunya, oleh ibunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia bilang, katakan sama anaknya supaya kalau dapat uang supaya disimpan, bisa bangun rumah. Datang Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, kasih tahu sama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Habib, wahai murid saya dapat pesan dari ibumu bahwasanya kalau kau dapat sesuatu simpan biar bisa kau bangun rumah. Dia katakan, saya jawab apa tidak? Saya jawab, guru tidak jawab nanti salah prasangka salah kepada saya. Dia katakan, bukankah Nabi Muhammad mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, dia punya rezeki akan bertambah, falyazdad. Tidak akan pernah habis. Kalau orang keluarkan untuk guru, dikasih sama Allah berlipat ganda. Tidak akan habis. Buktinya apa? 100 tahun yang lalu, Al-Habib Abdullah punya rumah di Masileh yang paling besar diabadikan sama Allah sampai detik ini. Rumahnya besar dan bagus. Tanya Habib Abdurrahman pernah ke sana. Ini karena apa? Karena sedekah. Gak ada tunjukkan sama saya orang yang sedekah bangkrut. Tapi kalau orang yang bakhil, udah jelas susah hidupnya, susah akhir hidupnya. Kelihatan aja, mukanya aja muka susah. Mukanya tidak baik, tidak senang. Hidup mau tidur takut, mau makan takut, jalan takut, walhasil hidupnya ketakutan. Tapi kalau orang yang pemurah, yang karim,
yang rahim, hidupnya senang. Enak saja, di mana-mana dia kasih orang hadiah. Pergi ke Palu, tiba-tiba orang sudah jemput kasih makan sama dia. Duduk di sana senang, ke sana senang. Ini saya sudah punya pengalaman banyak. Al-Habib Muhammad Al-Maliki, Syed Muhammad Al-Maliki, Abuya Al-Maliki, itu kalau sedekah sampai muridnya katakan, saya tidak pernah lihat orang yang pemurah seperti beliau. Bahkan orang yang caci beliau dikasih hadiah. Ada orang yang caci kita dikasih hadiah? Mana di sini orangnya? Habis maki-maki dikasih hadiah. Ini yang terjadi kepada Syed Muhammad. Syed Muhammad satu waktu dicaci maki sama orang. Yang maki profesor doktor. Dikatakan Habib Muhammad buat ajaran sesat, dikatakan macam-macam, ditulis di koran. Syed Muhammad katakan, tahu rumah orang itu, tolong antar saya ke sana. Sampai di sana, dia kasih uang. Dia uang satu tas, bukan uang satu. Di sini 1 juta, tidak, satu tas, satu koper, 100 juta dikasih. Hadiah sama ini profesor doktor. Ini profesor doktor kaget. Dia mau sort orang yang dia benci, kasih hadiah sama dia. Kenapa dia lakukan ini? Ini sesuatu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Nabi Muhammad selalu berbuat kebaikan. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kebaikan. Al-Imam Hasan Basri mengatakan, waktu orang caci maki dia bilang, tolong bawa saya ke pasar. Saya mau beli sesuatu. Kasih sama orang yang caci maki saya. Kenapa dia kasih hadiah? Dia bilang, saya bersyukur sama orang ini. Dia caci maki saya punya dosa diambil sama dia. Apa saya tidak terima kasih? Kalau bisa tiap hari dia caci saya, tiap hari dia fitnah saya punya dosa diambil semua. Kebaikannya dia kasih sama saya. Apakah saya tidak bersyukur? Ini ajaran Nabi Muhammad. Jangan marah. La taghdab. Ada orang datang, ya Rasulullah, nasihatin saya. Apa yang nasihatin? Tahu Nabi Muhammad, orang yang datang ini suka marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Nabi Muhammad bilang, orang ini katakan, ya Rasulullah, nasihatin saya. La taghdab. Nasihatin saya. La taghdab. Nasihatin saya. La taghdab. Fatadara miraran. La taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena orang kalau sudah marah, sudah nggak ada yang baik di dalam dirinya. Syaitan semua. Kalau marah berdiri disuruh duduk. Kalau masih duduk, masih marah, suruh baring. Kalau masih marah, suruh masuk kamar mandi, wudhu. Kalau masih sholat, masih marah, terlanjur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Terakhir nanti stroke begini. Darah tinggi. Darah sudah naik, halas. Habib Segaf orangnya paling pemaaf. Kemarin ada orang yang mencaci. Habib Segaf kalau dia hidup dia maafkan. Cuma kita tidak boleh mentolerir orang yang melakukan itu. Kita sebagai pencintanya nggak bisa ulama kita dihina. Tapi kalau pribadi Habib, dia maafkan. Nabi Muhammad begitu, dia maafkan. Tapi sahabat tidak mau menerima. Kenapa? Karena kalau ditolerir satu, yang lain akan berbuat yang lain. Allahu Akbar. Jadi kalau ada seperti itu, tegas. Buat, jangan dibiarkan seperti itu. Karena kita punya manhaj sudah jelas, tarikah kita sudah jelas, ahli sunnah wal jamaah. Kita sudah selamat, semua yang ikut di dalam Bahtara Nuh, semua selamat. Ahli Baitul Mustafa Tuhuri, hum amanul abdi fadzakiri. Siapa yang ikut mereka selamat, karena sebab mereka negeri itu yang selamat. Kenapa harus cari aliran yang lain yang tidak jelas? Tidak ada dasarnya, tidak ada jalannya, mau diikut. Nanti tidak sampai ke Palu, sampai di Sungai Bongka tenggelam. Tidak sampai ke Palu, jangan belum sampai ke Poso belum. Baru Sungai Bongka aja udah tenggelam. Karena nggak jelas, dapat dari mana, baca kitab apa, ilmu dari mana. Jangan menghina, duduk, kita belajar. Ayo buka kitab, mana kitabmu? Ayo kita duduk. Tidak usah berbantah-bantahan. Basul masail, ayo, yang mana kau punya dasar? Ini dasar kita.
Kalau Habib Idrus itu salah, yang tegur dia Habib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri mau masuk Palu dapat isyarah. Mau bangun akhir Al-Khairat dapat bisyarah. Bahkan saya sering cerita, masuk ke wilayah Ampana ini, sebelum Al-Khairat masuk, duluan apa di sini ada? Al-Hidayah. Yang bawa siapa? Habib Ali bin Abu Bakar As-Safi Al-Habashi. Beliau kalau berhadapan sama Habib Idrus, tunduk wajahnya. Dia tunduk kepalanya begini. Padahal beliau ini wali min auliyaillah. Kalau qiraah, saya dapat cerita dari muridnya langsung. Muridnya katakan, waktu saya qiraah Habib, hujan. Dulu belum ada plafon, langsung ini atap seng. Ribut ini, hujan. Sampai tidak didengar apa yang dibaca. Apa yang dilakukan Habib Ali. Habib Ali keluar dari tempat rumahnya, baru di depan rumahnya dia lihat. Dia baru tunjuk begini, hujan berhenti. Seketika berhenti. Langsung mulai lagi belajar. Langsung mulai lagi qiraah. Tapi beliau di hadapan Habib Idrus, dia tawadu. Habib Idrus masuk ke sini, dia lebur Al-Hidayah menjadi Al-Khairat. Takbir. Ini membuktikan dia yang tahu wali, ya'riful wali illa wali. Yang tahu kemuliaan hanya orang yang mulia, yang besar. Semuanya tahu. Habib Ja'far Al-Hasani, saya ketemu di akhir hayat beliau, saya jumpa. Habib Ja'far ini dekat sama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dia tahu saya ini namanya Idrus, cucu Habib Idrus, dia tahan saya. Tidak boleh kemana-mana. Ini namanya Idrus, sama dengan kakeknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya cinta dia karena saya cinta kakeknya. Jalannya benar, jalannya lurus. Ada murid Habib Idrus bin Salim, waktu itu di Ampana sini, dia berbicara di hatinya di sungai sana. Di hatinya bilang, saya ini dibawa-bawa guru tua. Saya punya teman di Palu belajar. Saya punya teman di Palu ta'lim. Saya datang dari kampung mau belajar, tapi dibawa kemari oleh guru tua. Saya tidak akan dapat apa-apa kalau ikut sama beliau. Hatinya, dulu belum ada kamar mandi. Kalau mandi di sungai sana. Akhirnya waktu mau qiraah di rumahnya Habib Ja'far, duduk. Pertama datang ini Ustaz Sofyan Lahilote. Begitu dia mau salaman sama guru tua tarik tangannya. Ini ada sesuatu ini, kata Ustaz Sofyan. Ini pasti Habib Idrus ada sesuatu. Kalau dia sudah tarik, lebih baik dimarah, tapi kalau lebih baik dimarah daripada tidak dikasih tangan. Tidak dikasih cium tangan, lebih baik ditegur. Ini mereka. Akhirnya udah qiraah rohah pada hari itu, sore tadi baca kitab selesai. Habib Ja'far bilang, Habib Idrus mau baca qasidah. Habib Idrus bilang, ente yang suruh sama dia. Biasanya Habib Idrus yang suruh Sofyan, ayah hadal qasidah. Ini tidak disuruh, yang disuruh Habib Ja'far. Habib Ja'far tambah heran, apa ini? Kenapa ini? Akhirnya Habib Ja'far suruh, ayah Sofyan baca. Yang dibawa oleh Ustaz Sofyan, qasidah yang paling disukai oleh guru tua. Artinya dia mau ambil hati sama Habib Idrus. Akhirnya dia baca. Begitu baca selesai, Habib Idrus terus katakan, Sof, ya Habib Ja'far, dia mau ambil hati sama saya. Terus Habib Ja'far bilang, kenapa Habib Idrus? Ada apa ini? Dia bilang, ente tanya sama dia. Dia kira dia ikut sama saya tidak dapat manfaat. Dia menyesal ikut sama saya. Dia anggap dia punya teman-teman lebih maju di Palu. Dia ikut saya, dia tidak dapatkan ilmu. Dia tidak akan dapat manfaat. Padahal dia akan menjadi orang besar. Dia dapatkan ilmu yang barakah kalau dia ikut sama saya. Kaget Ustaz Sofyan. Ini bahasa cuma dia sendiri yang tahu di dalam hati dia, di dalam diri dia. Tapi Habib Idrus buka sama dia, kasih dia
bahwasanya di dalam hati dia ada perasaan yang seperti ini. Ini kita punya guru Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itulah Habib Sagaf. Habib Sagaf tidak pernah tinggalkan al-khairat. Dia tinggalkan al-khairat cuma belajar di Mesir. Itu pun atas doa dari datuknya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Berangkat ke sana. Ayah saya Al-Habib Abdillah kepengen berangkat, tapi Habib Idrus tahan. Habib Idrus bilang, ya Abdillah, engkau sama saya. Sesungguhnya engkau akan dapatkan kebaikan, kemuliaan, didoakan yang panjang oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ayah saya menangis, tapi dia ikut sam'an wa ta'atan. Dia dengar dan dia taati, dia punya datuk. Akhirnya dia mendapatkan sir rahasia dari datuknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Sagaf cerita sama saya, waktu abahmu, waktu abimu meninggal, dia katakan, saya sudah lama tidak berjumpa dengan Habib Idrus, tapi tadi malam saya mimpi. Dia katakan, ya Sagaf, saya senang engkau kuburkan Abdillah di samping saya. Di gubah Habib Idrus itu ada ayah saya, Habib Abdillah Al-Jufri. Dikuburkan di situ, dan mimpi itu bersamaan bergandengan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri bersama Al-Habib Abdillah keluar menuju jalan Sis Al-Jufri. Dilihat oleh Habib Sagaf. Habib Sagaf bilang, ayahmu sudah bersama kakeknya Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. 52 tahun bersama. Lakukan pendidikan di desa-desa dia pergi. Berkaya seperti berbagi tugas, padahal tidak berbagi.